kita akan lalui. Mudah-mudahan di tengah hari begini biasanya dalam kondisi lelah dan mengantuk, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari proses pembelajaran kita dan tetap terus semangat untuk menerima pembelajaran. Tapi Pak Bahrun, jadi kita tidak mengarahkan ke breakout room karena hanya satu kelompok saja yang running ini. Jadi kita langsung gunakan room besar ini. Jadi waktu dan kesempatan sebesar-besarnya kami serahkan kepada Pak Fasilitator. Pak. Baik, makasih banyak Pak Ahmad Joeni selaku host sudah memfasilitasi pertemuan pada sore hari ini setelah tertunda tadi pagi. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Hari ini kita masuk pada pertemuan kedua. Setelah hari Sabtu lalu ya, kita sudah melakukan pertemuan untuk sesi pertama terkait dengan agenda nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil atau agenda 2. Baik, hari ini kita tinggal melanjutkan lagi untuk sesi berikutnya sampai dengan pertemuan tanggal 8. Baik, hari ini kita terbang pada cuaca yang kurang menguntungkan tengah hari. Ada 3 hal yang menyebabkan orang mengantuk itu. Yang pertama karena kelelahan. Yang kedua karena kekenyangan. Yang ketiga karena dengar ceramah. Nah, hari ini berakumulasi 3 itu. Sudah lelah, kenyang, dengar ceramah. Maka berpeluang untuk mengantuk. Baik, izinkan dulu saya share screen. Kita cek dulu. Kalau tidak salah ingat, jadi Bapak dan Ibu, kemarin sudah sampai di mana? Sudah lewat ini ya? Belum? Sudah ini Pak, sudah. Sudah ya? Ya, sudah ya. Ini juga sudah ya? Sudah ya? Belum Sudah? semuanya Pak. Belum yang ini Pak. Oh, belum ya. Baru Berarti tanggung jawab kemarin itu Pak. Oh ya, baik. Ya. Tanggung jawab. Nah, dari sekian banyak nilai dasar PNS itu, saya ulangi sekali lagi dulu. Yang diaktualisasikan itu nilai dasar ya, dicantolkan di kegiatan, cantolkan di pekerjaan. Nah, dari sekian banyak nilai dasar itu, yang paling sering berulang adalah nilai dasar akuntabilitas indikator tanggung jawab. Itu yang paling sering. Di hampir semua pekerjaan ada dia. Jadi Bapak dan Ibu kan membuat pekerjaan. Pekerjaan itu disusun secara runut antara satu kegiatan yang satu dengan yang lain saling mendukung. Setiap kegiatan melahirkan tahapan. Satu kegiatan minimal 3 tahapan. Kenapa kembali ke sini? Ini sudah room kecil ini. Ya. Atau saya salah masuk ini? Sudah betul ya? Betul. Betul ya? Cuma hanya Ya, pindah Pak, ruang betul, ya? Pak. Ya, Pindah Pak. ruang saja ya? Nah, sebagaimana dipahami selama ini bahwa yang diaktualisasikan itu nilai dasar. Dicantolkan di pekerjaan. Pekerjaan itu dibuat untuk apa? Menyelesaikan gagasan. Gagasan itu dibikin untuk apa? Menyelesaikan isu. Nah, dengan demikian, berangkat dari isu muncul gagasan. Setelah ada gagasan, muncul pekerjaan. Pekerjaan itulah yang Bapak dan Ibu buat secara runut. Secara runut. Artinya runut ini sistematik. Saling mendukung. Ibarat orang bikin rumah, dia runut.
mulai dari pondasi, tiang, dinding, atap. Tidak boleh lompat-lompat. Baru digali pondasi, sudah bikin, belum dibuat pondasi, sudah mau pasang batako, batu bata. Salah itu. Nah, dia harus runut. Begitu juga membuat pekerjaan ini. Pekerjaannya Bapak dan Ibu itu terdiri dari beberapa kegiatan. Misalnya 7 kegiatan. Nah, setiap kegiatan melahirkan tahapan. Dasarnya minimal satu kegiatan 3 tahapan. Nah, dengan demikian ada 7 kali 3, 21 tahapan. Tahapan inilah yang kemudian dicantolkan nilai dasar. Bukan di kegiatan, di tahapan. Sampai di sini jelas? Jelas sampai di sini? Kalau tidak jelas, saya ulangi-ulangi ini saja. Ya. 1, kegiatan dibuat secara runut, sistematik. Tidak boleh lompat-lompat. Kemudian tahapannya dibuat juga runut. Saling mendukung juga tahapan satu dengan yang lain. Supaya dia rasional, logis. Misalnya, melakukan sosialisasi. Kalau melakukan sosialisasi, apa semua tahapannya? Apa semua tahapan sosialisasi? Coba. Menyiapkan fasilitasnya, Pak. Ya, menyiapkan fasilitas. Coba kasih jelas, fasilitas yang Anda maksud itu apa? Seperti tempat untuk sosialisasi, Pak. Sebutkan, menyiapkan tempat sosialisasi. Yang fasilitas. Fasilitas itu masih mengawang-awang gitu. Masih terlalu umum pengertiannya. Ya, teknik menyusun kegiatan dan tahapan itu spesifik dan terukur. Terukur dia. Supaya bisa ditagih. Ini dikerjakan atau tidak. Nah, gitu ya. Nah, setelah siap tempat apa lagi? Bahan, Pak. Menyediakan bahan yang akan disosialisasikan. Nah, bahan. Ya. Setelah bahan apa lagi? Ya. Undangannya. Nah, undangan apa lagi? Narasumber, Pak. Narasumber. Nah, apa lagi? Kemudian Nah, maksudnya peserta. Bapak Ibu. Ya, peserta. Maksudnya ini Bapak Ibu, coba dibuat secara runut deh. Jangan misalnya apa? Coba kalau kita runut, apa yang duluan kira-kira disiapkan bagus? Coba dirunutkan. Izin, Pak. Isu mungkin. Oh, tidak, ini sudah sosialisasi. Sudah sosialisasi. Sudah lewat semua tahap isu. Sudah dibikin sistem, kita tinggal sosialisasikan supaya orang tidak kaget. Coba dibuat runut kata susunan yang tadi itu. Sudah betul yang tadi itu. Coba, apa dulu dibuat? Disiapkan. Mana yang duluan? Menghubungi peserta atau undangan? Undangan. Nah, yang begitu maksud saya. Yang begitu maksud saya, dikasih runut. Jangan selang-seling. Nggak boleh selang-seling. Karena itu penilaian pertama, runut atau tidak pekerjaan ini. Yang pertama dipastikan runut kegiatannya. Yang kedua dipastikan runut adalah tahapannya. Nah, nanti kita lihat bagaimana mencantolkan atau mengintegrasikan nilai dasar ke dalam tahapan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Apa yang dimasukkan nilai dasar? Di mana nilai dasar masuknya? Masuk di mana dia? Tahap. Ya, di tahapan. Jangan di kegiatan ya. Ingat itu, di tahapan. Di tahapan. Nah, nilai dasar akuntabilitas yang paling sering berulang adalah tanggung jawab. Paling sering. Di hampir semua tahapan. Bikin undangan, tanggung jawab. Hubungi peserta, tanggung jawab. Siapkan materi sosialisasi, tanggung jawab. Hubungi narasumber, tanggung jawab. Nah, kira-kira begitu maksudnya. Itu maksud saya tadi itu.
Saya kasih tunjuk bagaimana tahapannya. Nah, satu-satunya indikator dari nilai akuntabilitas yang hampir tidak pernah tertinggal adalah tanggung jawab. Nggak pernah tertinggal itu. Jadi kalau ada nanti tahapan pekerjaan tidak ada tanggung jawab di dalamnya, patut dipertanyakan. Jelas ya? Jadi kalau jujur ini bisa jadi dia tidak masuk. Karena tidak semua nilai harus masuk di tahapan. Hanya yang relevan, yang cocok, yang sesuai dengan karakter pekerjaan. Nah, apa jujur yang dimaksud di nilai akuntabilitas adalah memberikan laporan kinerja dengan memberikan bukti nyata. Nah, sudah selesai anunya, Ibu, materi sosialisasinya sudah. Itu belum jujur itu. Belum jujur. Nanti dikatakan jujur, sudah Pak Mentor, ini materinya. Jadi disebutkan sudah diserahkan materinya. Nah, itu baru jujur. Sudah disusun jadwalnya, Pak? Sudah. Mana? Ini laptopnya, Pak. Ada di sini, Pak. Tinggal dilihat. Ah, itu baru jujur. Jadi memberikan laporan kinerja dengan memberikan bukti nyata. Tidak sekedar ngomong saja, oh sudah Pak. Bagaimana jadwalnya? Sementara Pak. Bagaimana anunya pematerinya sudah dihubungi sementara Pak. Materinya sementara Pak. Tidak jelas. Tidak jelas, bekerjanya tidak jelas. Jadi pegang-pegang nilai jujur ini. Kalau ada perintah bikin RPP, ditanya kepala sekolah, sudah selesai RPP-nya Ibu? Oh, ada di tas, Pak. Sebentar, Pak. Sudah, Pak, ini faktanya. Itu baru jujur. Jadi beda itu, Pak. Jujur di etika dengan jujur di akuntabilitas. Bapak dan Ibu mau diukur penguji, apakah mampu memahami perbedaan itu atau tidak? Kapan bisa dilihat? Pada saat mencantolkan nilai dasar ke tahapan. Kelihatan itu orang paham dengan spekulasi. Kelihatan. Oh, ini cuma sekedar meramaikan nilai dasar saja. Tidak paham dia, belum paham dia. Yang penting banyak nilai dasar di situ. Begitu ditanya apa alasannya Anda memasukkan nilai ini ke tahapan pekerjaan ini? Nah, sudah bingung. Apa alasannya kemarin? Karena tidak dianalisis pekerjaannya. Sekali lagi saya ulangi. Kegiatannya Bapak dan Ibu itu kewajiban. Bukan itu yang diaktualisasikan. Yang diaktualisasikan itulah nilai dasar. Makanya ini yang dipahamkan. Nilai dasar ini. Jadi selesai dua. Bedakan itu jujur di tempat lain dengan jujur di akuntabilitas. Nah, kita sedang bicara nilai dasar akuntabilitas, indikator tanggung jawab jujur. Nah, sekarang pekerjaannya begini. Menghadap mentor atau konsultasi dengan atasan. Kira-kira nilai apa semua yang masuk di situ? Coba. Nilai apa yang Anda bawa ke sana? Ayo. Tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab satu. Kenapa Ibu Siti memasukkan nilai tanggung jawab menghadap mentor? Nah, begitulah pertanyaannya. Silakan dijelaskan. Kira-kira begitu. Kenapa Anda memasukkan nilai ini waktu menghadap mentor? Harus bisa dijelaskan. Kalau saya menghadap tanpa tanggung jawab, maka bisa jadi pekerjaan ini karena indikator tanggung jawab itu menurut batasan operasionalnya menyelesaikan pekerjaan dan tugas secara tuntas. Jadi tidak sekedar mencantolkan, tapi harus mampu menjelaskan. Nah, ujiannya di situ. Nah, kecuali mungkin dia tanya 1, 2, 3 sudah bisa dia jawab dengan tepat, dia tinggalkanlah semua itu. Penguji sudah tinggalkan berarti dia sudah sangat paham. Tinggallah ditanya validasi isunya, gagasannya, langkah-langkahnya. Tidak ditanya lagi nilai dasarnya karena dia anggap paham. Dia bisa membedakan dan bisa berargumen.
Ya. Apalagi setelah Ibu Fatimah, siapa lagi menambahkan? Nilai apa semua yang dicantolkan atau diintegrasikan ketika menghadap mentor? Izin Di menjawab, luar Pak. Ibu, ya. Kejelasan target. Apa itu? Kejelasan target. Nah, apa alasannya Anda memasukkan kejelasan target? Karena kita harus untuk kegiatan yang akan dilaksanakan itu harus jelas kapan akan dilaksanakan, bagaimana prosesnya, tujuannya dilaksanakan itu bagaimana. Ibu siapa ini? Ibu siapa yang ngomongin? Rostianti, Pak. Oh, Ibu Ros, mantap ini Ibu Ros. Jangan-jangan tadi malam kerjanya cuma baca-baca indikator ini. Tadi malam Ibu Ros cuma baca-baca indikator ini. Rostianti. Lumayan, Pak. Rostianti. Bangkep ya, Bangkep 93. Bangkep 93. Jadi benar itu. Apa untuk apa ingin menghadap tidak jelas apa dibicarakan. Olehnya itu sebelum konsultasi apa yang mau dipersiapkan? Apa tahapannya? Sebelum pergi konsultasi dengan Pak Mentor, apa langkah-langkah atau tahapan yang Anda lakukan? Coba serius berpikir karena seakan-akan kita sudah menyusun rancangan ini. Apa tahapannya sebelum menghadap mentor? Izin menjawab, Pak. Menyiapkan Ya. data. Apa itu? Menyiapkan data mungkin, Pak. Menyiapkan apa? Menyiapkan data kegiatan kita, Pak. Oh, menyiapkan data. Skenario. Menyiapkan data. Yang lain? Apa mau dipersiapkan? Izin Ya. menjawab, Pak. Ya. Mengajukan usul rancangan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Mengusulkan rancangan. Ibu siapa Ya. tadi? Ibu siapa itu? Ibu Ros. Rostianti, Pak. Ros. Oh, yang tadi ya. Rostianti. Ya. Yang lain? Yang lain apa? Kalau komio tidak siap diusir mentor komio, Pak. Mentor usir. Apa yang hanya datang mengganggu, tidak jelas apa mau dibicarakan. Marah beliau, Pak. Karena bukan cuma komio yang mau diurus, banyak urusan lain, Pak. Marah beliau. Hari ini menghadap, besok menghadap lagi. Lusa menghadap lagi. Memangnya hanya ibu yang mau diurus. Puskesmas ini banyak pekerjaannya. Nah, makanya yang pertama, sudah betul itu tanggung jawab. Yang kedua apa? Kejelasan target. Makanya waktu menghadap itu yang dipersiapkan pertama apa? Sebelum menghadap. Apa yang dipersiapkan pertama sebelum menghadap? Bahan konsultasi. Nggak usah pergi konsultasi kalau tidak siap bahannya. Nggak usah bikin marah beliau. Marah beliau, Anda bikin konsultasi tidak jelas. Apa yang mau dibicarakan? Karena tidak ada bahannya, besok balik lagi. Bicara lagi, sabar beliau menunggu Bapak dan Ibu. Karena tidak jelas, lusa menghadap lagi. Hari ketiga dia usir. Memangnya cuma kami punya mau diurus ini. Banyaknya urusan lain ini. Nah, kira-kira begitu kasarnya. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu tidak menyiapkan pekerjaan sesuai dengan nilai dasar. Ya. Jadi sebelum menghadap, yang pertama dibuat apa? Apa Bapak Ibu? Bahan konsultasi. Menyiapkan bahan konsultasi. Menyiapkan bahan konsultasi, nilai apa yang masuk di dalamnya? Coba pikir-pikir. Kira-kira Kejelasan target, Pak. ya. Jujur. Yang berikutnya apa? Nah, jujur, ada materi tadi jujur, betul, jujur. Jujur harus masuk itu. Justru kalau Bapak dan Ibu tidak masukkan, pengujian tanya. Kenapa Ibu Siti Rahma, itu Siti Fatimah, tidak memasukkan nilai jujur waktu menyiapkan bahan? Apa alasannya? Jadi pertanyaannya dibolak-balik begitu saja.
untuk mengukur pemahaman. Dibolak-balik saja. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah mampu menjawab 3 pertanyaan di nilai dasar, biasanya penguji tinggalkan sudah itu. Dianggap semua sudah dipaham. Tinggallah masuk mulai di pekerjaan. Kenapa isunya ini? Bagaimana Bapak dan Ibu memvalidasi isu? Alat apa digunakan? Bagaimana cara menggunakan alat itu? Tinggal begitu. Jadi yang penting ini pahami nilai dasarnya, baru pahami pekerjaannya. Dengan memahami 2 hal itu, Anda mudah mencantol-cantolkannya. Tidak mungkin saya masuk ke Pak Mentor tidak jujur. Tidak mungkin. Harus saya terbuka, harus saya jujur di sana. Yang berikutnya netral. Netral ini mungkin tidak masuk. Netral tidak masuk. Ini kecuali Bapak dan Ibu melayani publik. Waktu melayani siswa baru masuk. Tanggung jawab, jujur, netral, sikap netralitas PNS. Ya. Yang berikutnya orientasi publik. Ini juga di pekerjaan yang pertama, kedua tadi itu belum masuk. Belum masuk. Apa yang dimaksud dengan orientasi publik? Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini juga kita sudah ulang-ulang di nilai dasar bela negara. Adil, melayani masyarakat tanpa diskriminasi dan ketidakjujuran. Jadi adil. Adil, ini kapan kira-kira masuk ini? Orientasi publik, adil, masuk di mana kalau guru? Masuk di mana dia ini? Pada saat Tunggu dulu, di ruangan memberikan ini ada guru kan di penilaian, ruangan ini? Tunggu dulu, di ruangan ini Pak. ada guru? Ada, Pak. Ada ya. Coba, Pak Guru, kalau melakukan pekerjaan hari-hari di sekolah, kira-kira adil, transparan, orientasi publik, kira-kira masuk di pekerjaan apa dia? Siap menjawab, Pak. Ya. Waktu saat penilaian akhir. Ya, cocok Pak Suwardi. Hebat Bapak. Pak Suwardi. Jadi harus jangan membeda-bedakan orang. Karena bapaknya ini pengurus partai yang kemarin tidak mengusung Pak Bupati. Tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak ada hubungannya dengan suku. Tidak ada hubungannya dengan agama. Nah, disitulah Anda begitu memberi penilaian, harus masuk nilai ini. Transparan. Keterbukaan dalam melakukan kegiatan organisasi. Apa pengertiannya transparan itu, Bapak? Siapa yang tahu transparan? Apa transparan itu? Ada yang tahu? Bersifat terbuka, Pak. Bersifat terbuka. Yang lainnya? Ya. Yang kita pahami selama ini transparan itu keterbukaan. Bersifat terbuka. Bapak dan Ibu pernah baca Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia? Pernah baca atau tidak? Pernah Bapak dan Ibu baca itu Korps? Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Pernah Bapak dan Ibu baca? Belum, Pak. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Pak Guru pernah baca ini, Pak? Pernah dengar? Belum, Pak. Nah, tidak pernah ikut upacara, Pak. Kalau di upacara kan dibaca. Terutama upacara 17-an. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Siapa yang tahu isinya, Bapak? Isinya. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia berjanji 1. Nah, apa isinya yang pertama? 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan. Ya, Gitu, lanjut. Ya, lanjut. Dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Stop. Nah, saya ingin mendengar itu. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan itu. Apa hubungannya dengan transparansi? Bagaimana perbedaannya?
Karena Anda juga bersumpah memegang teguh rahasia jabatan dan negara. Di satu sisi ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Di etika dan sikap perilaku PNS itu ada juga poin yang mengatakan terbuka. Nah, pertanyaannya apa yang dibuka, apa yang dirahasiakan? Siapa yang bisa komentar itu? Supaya Anda bedakan, yang Anda ikrarkan setiap hari Senin, setiap upacara, Anda tahu bedanya dengan transparansi. Tadi kan Ibu Siti bilang, yang kedua, ulangi kata Ibu Siti, yang kedua, suaranya Ibu. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Nah, apa yang dirahasiakan, apa yang dibuka? Coba. Ada yang bisa komentar? Izin menjawab. Ya. Silakan. Ini Pak, untuk rahasia negara, yaitu contohnya salah satunya Pak tentang keamanan negara. Misalnya informasi terkait penyimpanan alat senjata mungkin itu yang menjadi rahasia negara. Itu tidak bisa. Ini dengan siapa saya ini? Siapa yang bicara ini? Ronald Pak. Ronald. Ronald kerja di mana? Di Bapeda Pak. Bapeda. Di bagian apa? Perencanaan ekonomi Pak. Pemerintah apa? Analisis pendapatan daerah Pak. Analis pendapatan daerah. Kalau hari-harinya kerjanya apa? Kalau di Bapeda saya untuk sementara masih untuk mengumpulkan data Pak. Mengumpulkan data ya? Oh, data ya. Jadi saya kepingin memperlihatkan secara konkret di pekerjaan hari-hari. Ibu guru, nah, Pak Guru, coba bagaimana itu? Apa yang mau dirahasiakan Pak Guru? Apa yang ditransparankan? Pekerjaan hari-hari ini. Kalau Pak Sunario ini kerja di mana Pak Sunario? Di tata ruang Pak, PU. Oh, tata ruang ya? Iya Pak. Tata ruang ya. Pak, izin menjawab. Ya, dengan Ibu siapa? Wulandari. Ya, Wulandari. Coba. Kalau pendapat saya, Pak, kebetulan saya seorang guru. Jadi mungkin kalau untuk transparan ini, ada informasi yang bisa dibagikan dan ada informasi yang harus dijaga. Nah, kalau informasi yang dibagikan menurut saya tentunya yang berkaitan dengan siswa, seperti nilai. Kemudian kalau untuk informasi yang tidak dibagikan, misalnya kalau di sama kami itu mungkin tentang dana BOS. Jadi pada saat penerimaan dana BOS yang hanya mengetahui itu hanya orang-orang yang berada di dalam sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Terima kasih, Pak. Kalau saya wartawan datang ke kepala sekolah, Pak, berapa dana BOS-nya yang dibagikan ke siswa? Wajibkah kepala sekolah menjawab atau tidak? Saya tanya, Pak Kepala Sekolah, ada dana BOS di sekolahnya? Ada. Sudah dibagikan? Sudah. Berapa orang per siswa? Boleh dijawab atau tidak itu? Kalau saya wartawan. Bagaimana, Pak? Saya wartawan datang ke kepala sekolahnya Ibu. Pak Kepala Sekolah, saya dengar ada pembagian dana BOS di sini. Berapa orang yang menerima dan berapa jumlah diterima setiap orang? Boleh dijawab atau tidak itu? Mungkin Pak, kalau pendapat saya bisa, tapi tidak terbuka. Maksudnya Ibu tertutup, tidak terbuka itu bagaimana ya? Terbuka ini kan artinya kita transparan kepada publik. Nah, kalau saya tanya berapa jumlahnya, kalau dia jawab, kalau dia tidak jawab, itu terbuka apa tertutup? Tidak, Pak. Tidak terbuka. Tidak terbuka, tertutup. Dan itu hak publik. Hak publik itu, uangnya publik kok. Sekarang ini tidak ada lagi alasan menyembunyikan dana. Kami sembunyikan di sekolah ada di Bapeda. Kami sembunyikan di Bapeda ada di inspektorat. Disembunyikan di inspektorat ada di dewan. Disembunyikan di dewan ada di kantor bupati. Apa lagi mau disembunyikan? Nggak ada lagi. Baru sekarang orang tinggal main klik-klik. Coba kata lihat dana BOS untuk tahun ini. Nah, di mana yang terbesar? Oh ini. Sekolah apa yang paling besar? Oh ini.
Sudah berapa realisasi fisiknya? Oh, ini yang sudah dibagi, ini yang belum. Jadi nggak ada lagi. Maka pertanyaan saya, apanya yang kita rahasiakan? Nah, makanya tadi coba kalau Ibu Siti baca ulang tadi itu, memegang teguh rahasia jabatan dan negara. Sebenarnya rahasia itu Bapak, ada yang menurut sifatnya, ada yang menurut perintahnya. Yang menurut sifatnya, salah satu di sekolah itu ujian nasional, soal. Tidak boleh dibuka kemana-mana. Itu sifatnya memang rahasia itu. Jangan karena alasan transparan, soal ujian nasional dibocorkan lebih duluan. Ditanya, kenapa kamu kasih tahu anak-anak ini? Oh, ini kan transparan. Nggak bisa. Karena itu sifatnya sudah rahasianya. Ada yang kerja di rumah sakit ini, ada di rumah sakit. Di rumah sakit ada, orang kesehatan ada. Di puskesmas, Pak. Nah, puskesmas. Banyak sekali yang rahasia di puskesmas itu. Rekam medisnya orang tidak boleh sembarang dikasih keluar. Tidak bisa rekam medis itu dikasih keluar. Itu sifatnya sudah rahasia memang itu. Makanya Anda menjaga itu karena jabatannya Anda. Tidak bisa. Ya. Jadi harus difahami ini sebagai pegawai negeri, kalau ada surat yang likop sudutnya itu tertulis rahasia, tidak boleh sembarang orang buka kecuali kepala sekolah kalau surat itu datang di sekolah. Tidak bisa. Kalau sudah rahasia sudutnya, itu menurut sifatnya. Nah, ada yang menurut perintahnya. Apakah itu perintah undang-undang atau perintah lisan atasan. Hari ini kita rapat untuk penentuan siapa yang lulus di antara 10 peserta ini. Saya pimpin rapatnya. Setelah kita sepakati 2 yang masuk 5 besar, 6 yang lulus, sekian yang tertunda. Nanti kita beri kesempatan untuk coaching. Nah, habis rapat saya sampaikan, Bapak Ibu peserta rapat, apa yang kita putuskan hari ini sifatnya rahasia. Sampai pada hari H pengumuman. Kalau ada yang bocor, tinggal dicari tahu siapa anggota rapat yang bocorkan. Itu namanya dia tidak loyal dengan atasan. Karena membuka rahasia yang menurut perintahnya. Jadi kalau Pak Bupati rahasia, jangan kamu kasih tahu lagi teman. Kasih tahu lagi keluarga. Jadi saya minta ini Pak, jangan kasih tahu kemana-mana rahasia ini ya. Pindah lagi ke sana rahasia ini ya. Kasih tahu lagi ke sana. Kan bisa dilacak itu. Yang rapat kan cuma 10 orang. Bisa dilacak. Siapa yang bocorkan keluar? Nah, yang lainnya itu ada yang dari inspektorat ini. Di kelompok mana tadi inspektorat itu? Ada inspektorat di sini? Tidak ada, Pak. Oh, enggak ada. Oh, di kelompok tadi, di kelompoknya board. Nah, transparan itu Bapak sebenarnya pengertiannya itu tembus pandang. Yang dimaksud dengan tembus pandang itu, di depan saya ini ada kios di sana itu. Nah, kios itu saya tidak bisa pastikan apakah dia jual apa. Apakah dia jual kacang atau tidak bisa saya pastikan. Kenapa? Hanya saya tahu ada kios. Itu namanya tembus pandang, transparan. Ya. Ya, yang wajib dibuka itu banyak sekali. Apa semua yang wajib dibuka itu Bapak? Karena menjadi hak publik. Siapa yang tahu? Yang wajib dibuka itu kalau Bapak mau lihat, jalan-jalan ke desa. Jalan-jalan ke desa, biasanya di desa ada pembangunan jalan, kemudian ada papan pengumumannya. Apa papan pengumumannya? Pekerjaan jalan, jauhnya sekian kilometer, jumlah anggarannya sekian, dikerjakan oleh CV ini, waktunya dari sekian sampai sekian. Nah, artinya apa? Orang yang mengerjakan tidak boleh disembunyikan. Apa yang dikerjakan tidak boleh disembunyikan. Siapa yang mengerjakan tidak boleh disembunyikan.
Berapa uangnya tidak boleh disembunyikan. Kenapa? Karena itu hak publik. Jadi paham sudah Bapak dan Ibu transparan ya? Nah, jangan nanti karena keterbukaan hal-hal yang seharusnya menurut sifatnya rahasia Anda buka begitu saja. Karena tidak paham apa bedanya transparan dengan rahasia. Menurut rahasia ini tidak hanya diatur di Panca Prasetya, tidak. Diatur juga di kode etik. Kode etik dan sikap perilaku PNS. Nah, konsisten. Apa itu konsisten? Siapa yang tahu konsisten dalam pengertian lain? Izin menjawab, Pak. Ya. Secara berkelanjutan, terus-menerus. Ya. Konsisten. Istiqamah. Mulai perencanaan sampai selesai. Nah, di sini yang dimaksud yang konsisten itu melakukan tindakan yang telah disepakati. Apa yang disepakati itu yang dibikin. Itu namanya konsisten. Yang kedua, tidak keluar dari aturan perundangan. Jadi apa yang kita bicarakan, yang kita rapatkan, itu yang dilakukan. Itu namanya konsisten. Tindakan yang telah disepakati, kemudian dikerjakan sesuai dengan aturan. Nah, dengan memahami ini, maka Bapak dan Ibu sudah menimbang-nimbang. Oh, ini tahapan pekerjaan apa saya ini? Menyiapkan bahan. Menyiapkan bahan. Kira-kira apa yang perlu saat? Oh, harus transparan dengan kepala sekolah. Kemudian ya konsisten mungkin tidak masuk. Tinggal dilihat-lihat. Jadi sudah mulai kita ada bayangan bagaimana memasukkan nilai dasar ke dalam tahapan pekerjaan. Yang berikutnya partisipatif. Jadi partisipatif ini Bapak Ibu tidak hanya orang terlibat secara fisik, tetapi secara mental. Artinya kalau mau membangun partisipasi orang tua, bukan nanti kerja bakti, bukan nanti bayar apa namanya itu komite baru dianggap berpartisipasi, tidak. Partisipasi itu termasuk meminta pendapat orang tua murid tentang bagaimana caranya membangun atau mengawasi anak-anak di sekolah. Jadi partisipasi ini intinya adalah tidak hanya secara fisik tetapi melibatkan orang secara mental sosial. Mental sosial itu pikiran, dukungan. Jadi itu namanya partisipatif. Nah, kalau kita baca partisipatif adalah terlibat secara mental dan emosi. Apa bacaannya? Apa tulisannya di bawah itu? Apa tulisan di bawahnya itu? Terlibat secara mental dan emosi. Apa itu? Kepada pencapaian tujuan dan ikut pada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Ya, jadi itu namanya terlibat secara mental dan emosi. Jadi tidak harus orang datang kerja bakti baru dibilang partisipasi. Kalau tidak datang kerja bakti tidak partisipasi. Dia tidak kerja bakti tetapi dia sudah memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran yang sangat bagus, yang sangat efektif. Jadi kalau membangun partisipasi orang tua ya termasuk dalam hal bagaimana mengawasi anak belajar di zaman pandemik, di masa pandemi. Jadi dibangun partisipasi orang tua mengawasi anak. Karena anak lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Oke. Yang berikutnya. Akuntabilitas anggap habis Bapak. Inilah nilai akuntabilitas. Sudah habis A-nya. Ya. Saya anggap ini sudah selesai. Nah, sebelum lanjut ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, saya berharap ada 10 ini di akuntabilitas. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah mulai. Kalau seandainya tahapannya sudah mulai disusun kemarin, sudah mulai diselip-selip. Oh, ini masuk di sini. Ini masuk di sini. Ini masuk di sini. Bapak dan Ibu, semakin banyak nilai dasar yang Anda cantolkan, yang Anda integrasikan ke tahapan,
itu mengirim pesan padat kepada penguji bahwa Bapak dan Ibu sangat memahami. Sangat memahami. Jangan satu tahapan, hanya satu juga nilai dasarnya. Atau dua saja. Menghadap mentor. Nilai dasarnya cuma dua. Tanggung jawab dengan transparan. Di mana etika? Di mana kejelasan target? Di mana partisipatif? Di mana konsisten itu? Kenapa tidak masuk? Nah, harus bisa dijelaskan kalau ada pertanyaan begitu. Tetapi jangan karena ingin dilihat memahami diperbanyak. Ya perbanyak, hampir semua nilai masuk. Itu juga tidak logis. Nggak logis juga itu. Nanti ditanya malah bingung. Kenapa nilai ini masuk waktu menghadap mentor? Sudah tidak bisa dijelaskan. Kenapa? Karena kita tidak paham, hanya ingin melihat bahwa nilai dasar banyak yang kita cantolkan. Jadi kata kuncinya adalah fahami nilai dasar dan fahami pekerjaan. Dengan memahami dua hal itu, dengan mudah kita mengintegrasikan nilai dasar itu. Yang berikut adalah nasionalisme. Nah, nasionalisme ini Bapak dan Ibu, satu-satunya nilai dasar yang pendalamannya diturunkan 2 kali. Satu-satunya. Kenapa? Karena sifatnya yang sangat umum, maka ketika kita mendalami nilai dasar nasionalisme itu, kita mulai dari nilai dasar, diturunkan ke indikator, setelah itu diturunkan lagi ke subindikator. Habis itu baru batasan operasional. Itu bedanya dengan ini Bapak. Bedanya coba lihat. Saya tanya dulu Bapak dan Ibu, ini nilai dasar apa ini? Nilai dasar apa ini? Akuntabilitas. Akuntabilitas. Akuntabilitas, indikatornya ini 1, 2, 3, 4. Ini indikator ini. Ini indikator. Ini batasan operasionalnya. Untuk memahaminya. Ini namanya pendalaman. Ya. Nah, Bapak dan Ibu cara menulisnya, kegiatan 1 menyiapkan bahan konsultasi. Cukup Anda letakkan di situ, misalnya Anda mengambil nilai transparan. Cukup Anda letakkan di situ akuntabilitas titik koma transparan. Kalau juga masuk juga konsisten, berarti koma konsisten. Kalau masuk juga partisipatif, koma partisipatif. Jadi begitu cara menulisnya Bapak. Tidak usah dimasukkan indikatornya ini. Tidak usah dimasukkan apa ini? Batasan operasionalnya. Nggak usah ditulis. Nanti kalau ditanya baru Anda jelaskan menggunakan pemahaman ini. Ya. Jadi nilai dasar akuntabilitas titik koma. Titik koma masuklah nilai-nilai yang dianggap relevan. Orientasi publik, adil, transparan, konsisten, sepanjang Bapak dan Ibu beranggapan bahwa nilai-nilai itu relevan dimasukkan ketika menyusun bahan konsultasi. Ininya yang ada di kursor ini, batasan operasional ini tidak usah dimasukkan, nggak usah. Jelas sampai di sini, Bapak? Nah, kalau tidak jelas, silakan ditanya. Jelas atau tidak? Jelas, Pak. Nah, kalau jelas saya lanjut. Ya, kalau jelas saya lanjut. Kita masuk pada nilai dasar kedua, nasionalisme. Nah, jadi nasionalisme ini beda dengan nilai dasar yang lain, Bapak. Di mana bedanya? Kalau nilai dasar yang lain hanya 1 kali diturunkan dalam pendalaman, yaitu indikator langsung turun dia ke batasan operasional. Kalau nasionalisme tidak, dia 2 kali. Dibikin dulu indikatornya, baru didalami subindikatornya,
baru dibuat batasan operasionalnya. Itu bedanya. Kenapa? Karena nasionalisme ini nilainya bersifat umum. Maka harus dijabarkan dia dulu ke indikator, indikator dijabarkan ke subindikator, baru dibuat batasan operasionalnya. Nah, modul yang paling tebal, boleh Bapak banding-bandingkan. Coba kalau seandainya modul yang ada di MOC itu Commu print out, yang paling tebal nasionalisme. Boleh dibanding-bandingkan. Coba dicek halamannya. Bandingkan kata modul akuntabilitas dengan modul nasionalisme. Yang paling tebal itu modul nasionalisme. Kenapa? Karena isinya nasionalisme itu dilihat dari 3 hal. Yang pertama, diulas tentang historisnya atau sejarahnya, sejarah nilai ketuhanan, sejarah kemanusiaan, sejarah persatuan, sejarah musyawarah dan mufakat, sejarah keadilan. Habis itu diulas lagi teorinya. Teori tentang ketuhanan, teori kemanusiaan, dan seterusnya. Baru ditunjukkan cara mempraktekannya. Itulah isi modul itu. Sehingga inilah modul yang paling tebal. Dibanding modul komitmen mutu, anti korupsi, akuntabilitas, modul nasionalisme paling tebal. Karena isinya tadi itu dilihat dari 3 aspek. Aspek historis, aspek teori, dan aspek penerapan. Membuat modul ini menjadi tebal. Nah, isinya sebagai berikut. Jadi nilai dasar nasionalisme terdiri dari, ini gampang mengingatnya ini, terdiri dari 5 indikator. Indikatornya 5. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Coba lihat timersnya kita itu sampai jam berapa timersnya itu? Kurang lebih 46 menit lagi, Pak. Tidak, timersnya. Sampai jam berapa di situ? Oh, tidak dicantumkan ya? Hanya dia, Pak. Waktu Oh, tidak mundur, ada Pak. di situ sampai jam 3 sekian, tidak? Hanya waktu mundur, Pak. Oh, waktu mundur ya? Oh, waktu Ya. mundur ya. Oh, bagus juga itu. Baik. Nah, yang pertama kita bahas indikator ketuhanan. Nah, indikator ketuhanan ini nyaris tidak pernah dia masuk di tahapan indikator ketuhanan. Kenapa? Karena dia menjadi roh. Jadi tidak usah nanti menghadap mentor, misalnya menghadap konsultasi dengan atasan. Tahap pertama membaca doa. Tidak usah. Tidak usah ada tahapan baca doa. Kenapa? Karena itu sudah bagian yang tidak terpisahkan. Jadi betul nilai ketuhanan ini tidak terlihat di rancangan, tetapi dia tidak pernah lepas. Sudah include dia. Include. Tidak usah lagi ditulis mengucap salam. Kenapa Anda mengucap salam ditulis di sini? Itu membuktikan bahwa saya doakan beliau. Tidak usah. Orang sudah tahu itu. Jadi tidak usah dicantumkan, Pak. Sebelum saya masuk di ruangan membaca puji Tuhan atau bismillah, nggak usah. Sebelum saya ucapkan salam sebagai bentuk doa. Semoga keselamatan dan kesejahteraan menyertai Pak Mentor. Nggak usah. Jadi nilai ketuhanan tidak kelihatan dia di rancangan, di dokumen rancangan, tetapi dia ada di mana-mana. Di hampir semua aktivitas pasti kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Minimal bagi agama Islam, bismillah. Minimal. Agama Kristen mungkin puji Tuhan. Agama lain ya terserah apa yang menjadi kebiasaan selama ini. Tetapi itu tidak usah dituangkan di dalam rancangan. Nah, nilai kemanusiaan ini juga jarang-jarang muncul, Bapak. Jarang-jarang. Jadi nilai kemanusiaan itu jarang muncul. Mungkin yang bisa Anda munculkan nanti di persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban bisa. Ketika Bapak dan Ibu membagi tugas,
atau memberi penilaian boleh. Nah, nilai persatuan, mengutamakan keutuhan bangsa, cinta tanah air, rela berkorban, ini juga jarang muncul. Yang paling sering muncul adalah, ini yang paling sering muncul Bapak Ibu. Jadi di antara 5 indikator nasionalisme, indikator yang paling sering muncul adalah kerakyatan. Subindikator mengutamakan kepentingan bersama. Jadi nilai dasarnya nasionalisme, indikatornya kerakyatan, subindikatornya mengutamakan kepentingan bersama. Definisi atau batasan operasionalnya 1, kerjasama. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau melibatkan guru lain, teman-teman lain dalam pekerjaannya, pasti masuk nilai kerakyatan. Ditanya penguji, apa hubungannya nilai kerakyatan? Pak, kerjasama. Kemudian mendahulukan kepentingan orang banyak. Nah, ini pasti juga ini. Kemudian musyawarah. Kalau Bapak dan Ibu mau diskusi dengan teman sejawat, pasti masuk nilai kerakyatan. Ditanya penguji, apa maksudnya itu ada nilai kerakyatan? Pak, saya lakukan ini melalui musyawarah. Sebelum kami menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, saya diskusikan dengan teman-teman guru yang lain, supaya jangan nanti tabrakan. Oh, betul, betul. Kemudian kenapa lagi masuk menghargai pendapat? Kenapa lagi masuk nilai kerakyatan? Karena waktu rapat itu saya mendahulukan atau menghargai pendapat semua orang sebagai peserta rapat. Jadi mampu menjelaskan Bapak. Itu yang penting. Cantumkan dulu, baru pahami, baru coba olah sendiri. Kalau ditanya nanti, kira-kira bagaimana jawabannya? Nah, cara mencantumkannya adalah nilai dasar nasionalisme, titik koma kerakyatan, titik koma mengutamakan kepentingan bersama, titik koma lagi musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakatnya ini yang musyawarah mufakatnya ini tidak perlu Anda tulis. Jadi mengutamakan kepentingan bersama ini dicetak tebal. Nanti kalau ditanya, apa maksudnya itu? Anda mencantumkan nilai dasar itu. Nah, penjelasannya di sini. Di mana? Di batasan operasional. Pendek kata, kalau Bapak dan Ibu berdiskusi, pasti menggunakan nilai kerakyatan. Pasti. Jadi kapan ada pertemuan di tahapan pekerjaannya Ibu, ada pertemuan, termasuk menghadap mentor. Menghadap mentor itu harus menghargai pendapat. Pada saat menghadap mentor, nilai kerakyatan masuk. Nilai kerakyatan masuk. Tidak memaksakan kehendak. Nah, kemudian musyawarah, kekerabatan, setia kawan, membangun rasa persaudaraan. Yang paling konkret ini. Karena kerakyatan itu di dalamnya juga ada musyawarah, menghargai pendapat, tidak memaksakan kehendak, dan kritis. Nah, ketika nanti diundang Pak Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, atau siapa saja atasannya rapat, Anda pasti menggunakan ini, nilai kerakyatan. Bapak dan Ibu ikut kritis. Jadi ini pegawai negeri Bapak Ibu, bukan dikasih supaya dia loyalitasnya menutupi kritisnya, tidak. Loyalitasnya dibangun, pada saat yang sama kritisnya tidak dibungkam. Diberi kesempatan seluas-luasnya. Jadi kalau ada rapat silakan Anda kritis. Ya. Saya kira keadilan sosial, menghormati hak orang lain, malu kewajiban pada hak menempatkan. Nah, ketika Bapak dan Ibu menyeimbangkan hak dan kewajiban.
Jadi ini juga jarang-jarang terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan ada tahapan pekerjaan yang meminta Anda menerapkan nilai apa itu, mendahulukan kewajiban daripada hak. Justru yang langkah-langkah begini biasa disoroti penguji. Yang langkah-langkah begini ini. Karena mau dilihat tingkat kejeliannya. Ketika Bapak dan Ibu memberi nilai siswa, tentu pertanyaannya menempatkan hak. Kenapa tidak masuk nilai keadilan? Khususnya keseimbangan hak dan kewajiban. Kenapa Anda tidak masukkan? Nah, atau ketika Anda masukkan, justru balik ditanya. Kenapa waktu memberi nilai Anda memasukkan nilai keseimbangan hak dan kewajiban? Apa alasannya? Nah, jadi Anda harus bisa berargumen. Kapan orang bisa berargumen? Ketika dia sedikit memahami batasan operasional. Yang berikutnya, nah ini mulai kurang-kurang ke bawah ini. Mengakui budaya sendiri, tapi siapa tahu kegiatannya Ibu di lapangan nanti mengenai kearifan lokal. Misalnya peningkatan partisipasi orang tua dalam pengawasan siswa berbasis kearifan lokal. Misalnya ya. Nah, pasti Bapak dan Ibu banyak bicara tentang rasional antar budaya. Kemudian anti diskriminasi. Menghormati hak orang lain dalam pelayanan publik, mengakui dan menghargai kesempatan berkarya. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti menugaskan siswa, saya minta nanti mulai minggu depan semua siswa membawa sapu ijuk, tetapi tidak boleh dibeli. Tidak boleh dibeli karena Bapak dan Ibu guru mau memberikan nilai, reward. Misalnya begitu, ada tahapan pekerjaan itu. Mendorong partisipasi siswa dalam menyiapkan sarana kebersihan. Entah itu tong sampah, entah itu sapu lidi, entah itu sapu ijuk, catatannya tidak boleh dibeli. Nah, berarti Anda menghormati budaya mengakui dan menghargai kesempatan berkarya. Coba, kan tidak ada hubungannya. Kalau tidak dipelajari, ini tidak ada hubungannya. Anti diskriminasi. Ternyata anti diskriminasi itu, Pak, pengertiannya pertama, menghormati hak orang lain dalam pelayanan publik. Yang kedua, mengakui dan menghargai kesempatan berkarya. Jauh sekali pemahaman sehari-hari dengan definisi operasional. Sehingga disitulah dibutuhkan kejelian memahami. Saya kira sampai di sini sudah ada 2 nilai dasar yang kita bicarakan. 3 malah. Oh, tidak, 2. Baru 2. Nanti kalau sempat kita selesaikan 3 kalau sempat ya. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum kita masuk ke etika publik, kita kembali dulu berdiskusi tentang, nah, silakan. Tanggung jawab, jujur, kejelasan target, netral, orientasi publik. Inilah namanya, apa namanya ini Bapak Ibu? Yang ada kursor saya ini, apa namanya ini? Indikator, Pak. Indikator. Nah, bedanya dengan nasionalisme, nasionalisme habis indikator dijabarkan ke subindikator. Habis subindikator baru dibuat batasan operasional. Batasan operasional itulah yang membimbing Bapak dan Ibu dalam memasukkan nilai dasar ke tahapan. Karena di situ pemahamannya. Di batasan operasional itu. Ini namanya pendalaman. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Apa yang mau ditanya silakan. Ada pertanyaan? Ini semua sudah jelas atau tidak ada yang jelas?
Kira-kira yang mana ini? Semua jelas atau semua tidak jelas? Sudah jelas, Pak. Nah, sudah jelas ya? Alhamdulillah. Jelas ya? Baik. Di sini tidak ada masalah? Jelas, Sudah bisa dibedakan transparan ya? Sudah bisa, adil, konsisten, partisipatif. Partisipatif itu tidak harus datang ke sekolah. Oke? Orientasi publik mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan seterusnya. Penerapan nilai dasar. Nah, tadi saya terima informasi, kemungkinannya Kolabjar ini sudah bisa diakses. Nah, kalau ada waktu sebentar malam saya bikin tugasnya. Karena selama ini kita memasukkan tugas, tidak bisa akses Kolabjar. Jadi tugas-tugas yang kemarin tidak usah melihat deadline batas waktunya, tidak usah dilihat. Yang penting ada tugas sempat dikerjakan, kerjakan, kirim kembali. Sudah habis tanggung jawabnya Bapak dan Ibu. Kalau tidak terlalu melelahkan, mungkin sebentar malam saya coba buat tugasnya. Besok lusa cek di Kolabjar. Kalau ada tugas langsung bikin. Nasionalisme juga sudah. Kita masuk ke ini yang paling Pak. Ada perubahan dia di sini di etika publik. Kalau Bapak dan Ibu baca modul terbaru etika publik, ini yang paling banyak nilai, yang paling banyak indikatornya. Dan materi yang saya sampaikan ini masih menggunakan modul lama. Nah, modul lama ini tidak ada perubahan, cuman penambahan. Tidak ada perubahan. Hanya ditambah, diperkaya. Nah, penambahannya ada di modul baru. Hampir semua kode etik dan sikap perilaku yang ada di Undang-Undang Nomor 5 2014 itu diturunkan menjadi nilai etika publik. Itu aja penambahannya itu. Sehingga nilai etika publik itu sudah sangat banyak, sudah. Nah, sekarang ini saya perkenalkan cuma ini. Pak, ada lagi terbuka. Makanya nanti kita lihat apa pengertian terbuka di akuntabilitas dengan di etika publik. Adakah perbedaannya? Ini yang saya maksud berulang-ulang itu Bapak diminta untuk memahami benar. Yang pertama jujur, yang kedua terbuka, yang ketiga tulus, sopan, bersikap sopan, bertanggung jawab, tidak diskriminatif. Berulang lagi tidak diskriminatif. Nanti kita lihat adakah perbedaannya itu. Baik, kita lihat batasannya, jujur. Nah, jujur karena dikaitkan dengan etika, maka pemahaman jujur ini sama dengan pemahaman kita selama ini. Sama. Karena etika. Jadi jujur yang kita paham selama ini sebenarnya jujur etika itu. Siapa yang ingat jujur tadi yang di akuntabilitas? Apa pengertian jujur di akuntabilitas? Mempunyai bukti nyata. Ya. Tidak sekedar melaporkan, tetapi sekaligus menyodorkan hasil pekerjaannya. Itu namanya jujur. Kalau di akuntabilitas. Nah, jujur di etika yang pertama sudah pasti tidak berbohong. Itu yang pertama. Ditanya masyarakat, Pak, katanya ada dibuka di Pak, pelayanan dasar kesehatan mulai hari Senin depan. Oh, tidak ada itu. Padahal dia tahu dibuka, ada. Itu namanya dari sisi etika. Bahasa kasarnya kan berbohong. Yang kedua, tidak membebani masyarakat. Itu namanya jujur di etika. Orang yang dilayani tidak justru kita bebani. Ya. Misalnya begini. Pelayanan dasar itu, pelayanan dasar kesehatan atau apapun yang dilakukan di sekolah atau di OPD yang lain, misalnya mengurus apa ya,
Yang ini Pak Muhammad Jamil, di Bapeda. Kalau Nurhaliza, di mana Nurhaliza? Di mana kerjanya? PUPR, Pak. PUPR. PUPR. Jadi dia dapat bantuan apa begitu? Dapat bantuan bahan bangunan di kawasan tertentu. Tidak membebani masyarakat dengan berbagai persyaratan yang sebenarnya tidak diperlukan. Kadang kan begitu ya. Nanti masyarakat sudah sampai di tempat pelayanan baru disampaikan. Pak, fotokopi kartu keluarga dengan KTP. Begitu dia selesai fotokopi kartu keluarga dan KTP, begitu datang diminta lagi yang lain. Juga Pak, di fotokopi juga kartu vaksin. Nah ini kan menambah-nambah beban masyarakat. Kalau ada trik-trik seperti itu dianggap tidak jujur. Karena dia tambah-tambah sendiri. Masa sampai rekening listrik juga difotokopi? Apa hubungannya rekening listrik dengan pelayanan di kesehatan? Jauh sekali, Bea. Bapak, tidak bisa kita layani, Pak, kalau Bapak tidak fotokopi, Pak, rekening listrik. Wah. Jadi itu namanya tidak jujur. Jadi ingat ya, beda sekali jujur di akuntabilitas dengan jujur di etika publik. Kemudian menjalankan tugas sesuai dengan hati nurani. Ini agak sulit dibuktikan, ini sulit. Jadi sebenarnya kalau terpenuhi dua itu, sudah terpenuhi yang ketiga. Jadi dua itu saja diperhatikan, tidak berbohong, kemudian tidak membebani. Jadi ketika Bapak dan Ibu memberi pembelajaran kepada siswa, memberi materi, ya tidak membebani. Tidak bikin macam-macam yang sebenarnya tidak diperlukan untuk menambah wawasan murid. Disuruh bawa inilah, suruh bawa macam-macam, disuruh bawa. Padahal tidak ada hubungannya. Hanya membebani. Itu artinya tanpa sadar Bapak dan Ibu sudah tidak lagi menerapkan nilai jujur. Dari sisi etika. Bukan dari sisi akuntabilitas. Terbuka, ini terbuka di sini. Menyampaikan sesuatu sesuai peraturan yang berlaku. Itu namanya terbuka di etika Bapak. Jadi, Pak, kenapa kita diminta Pak? Diminta fotokopi kartu vaksin. Ini perbuknya. Ini Permenkesnya. Kita tidak bisa layani Bapak kalau tidak bisa menunjukkan kartu vaksin. Berarti namanya Anda terbuka. Meminta sesuatu sekaligus menyodorkan aturannya. Bapak tidak bisa kami bantu dengan semen, hanya bisa kami bantu dengan pasir untuk pembangunan rumah. Kenapa? Karena ini DPA-nya. Di sini tercantum hanya pasir. Semen Bapak swadaya. Jadi Anda menjelaskan sambil memperlihatkan dasar hukumnya, juknis, juklak, atau apalah yang menjadi dasar. Nah, kalau begitu berarti Bapak dan Ibu terbuka. Terbuka dalam pemahaman etika publik. Oke? Jadi beda ya. Beda dengan terbuka yang kita jelaskan tadi. Sangat beda. Beda. Nah, kapan nilai itu digunakan? Nah, tergantung pekerjaannya. Nah, disinilah yang saya ulang-ulang itu, di samping teman-teman memahami batasan operasionalnya, yang kedua memahami karakter pekerjaan. Dengan mudah kita mencantolkan. Nah, Bapak dan Ibu waktu melayani orang kan minta di situ ada apa? Ada kotak pengaduan atau mungkin link pengaduan. Apa maksudnya itu? Sebenarnya itu terbuka dari sisi etika. Anda sudah terbuka dari sisi etika. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk memberi masukan. Waktu rapat, Anda memegang ini etika terbuka. Sebelum kita benar-benar akhiri rapat ini, kalau masih ada masukan silakan. Kan gitu.
Jadi itu sebenarnya Anda memberi kesempatan kepada orang sedang menegakkan etika itu. Sedang menegakkan etika publik. Jadi yang berikutnya, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak ada yang ditutup-tutupi kecuali yang memang sifatnya atau menurut perintahnya rahasia. Itu pengecualian itu. Karena ada yang sifatnya rahasia, ada. Bantuan itu juga kalau belum final jangan dulu dijanjikan. Belum ada kejelasan sudah gerasa-gerusuk. Nah, ini yang paling sering, yang paling kurang muncul ini apa ini? Tulus, ikhlas dalam memberikan pelayanan tanpa pamrih. Ini kan susah diukur. Jadi tulus ini ya boleh saja kalau pekerjaan-pekerjaan tertentu bisa. Sopan, membiasakan, membudayakan senyum. Nah, ini menghadap mentor ini, menghadap atasan masuk ini jujur, terbuka, sopan, pasti. Kalau ini yang hilang, maka ini yang ditanya duluan. Kok Ibu waktu menghadap konsultasi dengan atasan tidak ada nilai sopan? Coba dijelaskan. Saya begini Pak Penguji, saya tidak perlu sopan dengan atasan saya karena teman saya. Oh begitu Sedangkan Om sekalipun Bapak, nah, ini namanya kan etika publik. Etika publik. Kita sudah berada di ranah publik. Karena ketika kita masuk di kantor, sudah lain urusannya dengan om dan dengan tante. Sudah beda itu. Tetap dibedakan. Jangan karena merasa berteman, merasa keluarga, nah, maka etika publik dikorbankan. Sudah tidak ada sopan, sudah tidak terbuka, sudah tidak jujur. Kalau ini tidak ada konsultasi dengan mentor, pasti dikejar penguji. Kita melihat argumennya, siapa tahu ada argumen baru. Saya kira inilah. Nanti pertemuan berikutnya baru kita ulas apa lagi. Nah, ini juga ada transparan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Beda lagi ya transparan yang tadi. Terbuka, transparan, beda-beda. Padahal tiga hal itu sama. Tetapi ketika diletakkan di etika, dia menjadi bergeser maknanya. Apa batasan operasionalnya? Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Oh, ini yang parah ini, menyesatkan ini. Transparan namanya. Dari informasi yang diyakini kita itu begitulah apa adanya dengan tidak menyesatkan. Tidak menyalahgunakan informasi untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan. Nah, bagaimana contohnya ini? Kira-kira bagaimana contohnya transparan yang satu ini? Tidak menyalahgunakan informasi untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan. Ini sudah mengantuk sekali juga, bukan cuma Komi mengantuk, saya juga mengantuk. Sudah puncaknya. Coba yang mengantuk silakan dikomentari. Bagaimana contohnya ini? Tidak menyalahgunakan informasi untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan. Silakan. Silakan. Bagaimana contohnya, Ibu? Pak. Izin, Pak. Menjawab. Ya. Ibu siapa ini? Saya Pak Sunario, Pak. Pak Sunario. Bagaimana Pak Sunario? Contohnya misalnya dalam pelayanan, ya, ada sebuah ketentuan yang dituangkan dalam SOP, misalnya menyelesaikan sebuah kegiatan atau pelayanan sekian hari. Kemudian ada pemohon ingin memberikan sesuatu sehingga kita yang melayani atau kita memberikan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan SOP tersebut dengan cara-cara yang tidak benar. Misalnya saya bisa selesaikan ini sekian hari saya bisa, tapi ada ininya gitu Pak. Contoh Pak. Demikian Pak. Ya, kelihatannya penjelasannya Pak Sunarjo ini lebih dekat ke ya. Lebih dekat ke jujur ya. Lebih dekat ke jujur itu. Lebih dekat dia ke jujur. Kalau transparan tidak menyalahgunakan informasi untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan. Transparan. Ada informasi yang Anda tahu di kantor Anda.
Kemudian informasi itu Anda salah gunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pak izin. Ya, Ibu Nur. Bagaimana Ibu Nur? Kalau saya kan di bidang jalan ya, jadi misalnya ada ini yang apa maksudnya ada pembangunan jalan di daerah di suatu daerah. Jadi saya menggunakan informasi itu untuk orang-orang supaya membeli lahan di daerah situ, Pak. Betul, betul. Salah satunya itu, betul itu. Jadi Anda sudah menginformasi. Sebenarnya kan tidak merugikan orang kan itu. Dan Anda tidak menerima keuntungan di sana. Tidak merugikan orang. Karena ibu kota negara sudah mau dibuka di Penajaman, ya silakan Anda berlomba-lomba. Silakan. Ini merugikan orang dan menguntungkan kita. Misalnya begini, saya sudah tahu Bapak dan Ibu lulus semua. Nah, informasi itu sudah selesai rapat kan, 3 hari lalu kita sudah rapat. Ternyata 10 orang lulus semua. Nah, saya salah gunakan informasi itu. Mulai saya hubungi, oh ya susah betul, ada 3 orang kita tidak lulus, Pak. Ini berat memang. Nah, mulai Bapak dan Ibu mencari-cari celah. Bagaimana caranya? Nah, itu saya salah gunakan informasi. Saya putar informasi. Sesungguhnya informasi itu semua lulus. Tapi saya dramatisir keadaan seakan-akan hanya 1 orang yang lulus. Maka berlomba-lombalah orang berpikir bagaimana caranya supaya lulus. Nah, saya mendapatkan keuntungan dari informasi itu. Ya, boleh lulus tapi ya ubi banggai, apa ikan segar, nah, kira-kira begitu ya. Jadi mendapatkan keuntungan dari informasi. Saya salah gunakan. Wow, ini yang paling banyak orang salah gunakan ini informasi tender. Paling sering orang salah gunakan untuk keuntungan tertentu. Ya. Jadi sebenarnya itu dimaksud dengan tidak transparan. Tidak transparan. Kemudian bersikap hormat, toleransi, dan tenggang rasa terhadap orang lain. Nah, ini hampir semua kegiatan juga harus ada ini. Di hampir semua pekerjaan ini. Bersikap hormat, toleransi, dan tenggang rasa terhadap orang lain. Mengindahkan. Apa yang dimaksud dengan mengindahkan? Jangan miskomunikasi kita. Mengindahkan nasihat orang lain. Mengindahkan itu apa? Mendengar mungkin Pak. Apa? Mendengar mungkin. Tidak mengindahkan. Mengakui Pak. Apa terjemahannya mengindahkan? Menerima Pak, menerima. Ya, memperhatikan, menerima, menindaklanjuti. Diindahkan. Jangan kami tidak indahkan ya. Ini tidak begitu ya. Kemudian membantu meringankan setiap urusan orang lain. Nah, ini kan di bersikap hormat itu Bapak Ibu. Bersikap hormat tidak usah membungkuk-bungkuk. Oh iya puang. Tidak usah, biasa-biasa saja. Tetapi realnya pertama apa yang menjadi perhatian dia kita indahkan. Kita perhatikan. Yang kedua, kita meringankan setiap urusan mereka. Daripada kita iya puang, ternyata juga tidak kita indahkan. Jadi yang dimaksud dengan bersikap hormat itu ya, toleransi, mengindahkan masukan orang lain, kemudian meringankan orang lain. Jangan dibalik, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Nah, itu ya. Jadi mengindahkan itu sebenarnya bersikap hormat. Kita hormat kepada orang yang kita layani. Menjunjung tinggi harga diri dan martabat sesama manusia, ya dari mana apapun latar belakangnya. Saya kira ini bersikap hormat ini di hampir semua pekerjaan masuk dia, apalagi dalam posisi sebagai pelayan publik. Ya, jadi indikator bersikap hormat, ya, ternyata yang pertama kita tenggang rasa terhadap orang lain. Bagaimana tenggang rasa itu? Bagaimana penjabarannya tenggang rasa itu dalam kehidupan sehari-hari? Toleransi dan tenggang rasa. Bagaimana caranya itu? Konteks kita sehari-hari di kantor itu bagaimana dimaksud dengan tenggang rasa? Supaya lebih operasional kalau ada contohnya. Tenggang rasa. Gimana itu?
Misalnya di ruangan ini hanya saya sendiri yang merokok. Tidak boleh saya merokok di sini. Orang lain, karena saya tenggang rasa dengan orang lain. Nah, itu dalam arti yang sangat-sangat sederhana itu. Nah, begitulah seterusnya pada hal-hal yang lebih apa ya? Yang lebih formal. Kita berbeda agama, kita berbeda suku, kita berbeda pangkat, kita berbeda jabatan. Di sanalah kita bertenggang rasa itu. Jangan mentang-mentang karena pejabat kita merendahkan orang, kan gitu ya. Nah, sampai yang sekecil-kecil tadi itu kayak merokok apa. Kalau memang di situ hanya kita sendiri ya jangan, walaupun itu hak Anda. Hak Anda. Tidak ada juga larangan, dilarang merokok di ruangan ini. Tetapi kan tidak bagus. Tenggang rasa namanya. Kemudian mengindahkan nasihat orang. Kemudian membantu meringankan. Pak, apa yang bisa dibantah? Nah, dibantu. Ibu, apa yang bisa dibantu, Ibu? Mari. Oh, Ibu kalau begini, kalau itu yang Ibu urus, Ibu nanti ke ruangan paling belakang, belok kiri. Begitu saja yang kita berikan kepada masyarakat, mereka sudah terkesan. Sudah terkesan. Oh, rupanya Ibu mau urus izin bangunan. Oh, nanti begini, Bu. Nah, Ibu ke sana, nanti di sana belok kiri, ada ruangan itu, masuk saja di situ. Sudah lumayan itu. Kita sudah meringankan orang. Itu artinya Anda bersikap hormat. Walaupun Anda tidak tunduk-tunduk. Biasa-biasa saja ngomongnya. Tetapi dalam tindakan Anda memperlihatkan rasa atau sikap hormat. Menjunjung tinggi harga diri dan martabat sesama manusia. Ya, apapun latar belakangnya, kita layani secara tidak membeda-bedakan. Nah, ini sudah azan kalau di Palu ini. Tapi karena timersnya kan belum ya. Timersnya belum ya. Timers kayaknya tak lewat itu, Pak. Oh Disetting iya. tadi, Iya. Saya juga tidak enak. Siapa tahu ada yang mau sholat di awal waktu ya. Jadi ini nanti kita lanjutkan ya. Karena masih ada pertemuan 2 sesi lagi. Ingatkan saya sampai di sikap hormat. Nilai dasar etika publik ya. Nanti kita lanjutkan tinggal 2. Nanti di pendalaman kita bicarakan lebih lanjut nilai dasar yang tersisa. Ya. Saya kira sampai di sini pertemuan kita hari ini ya, kita tutup dulu. Nah, sambil kita lanjutkan hari Jumat kalau tidak ada arah melintang. Saya kira ini pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Pak Ahmad Juwaini. Terima kasih Pak Bahrun sudah menjalani 2 JP ya kurang lebih untuk pemberian materi. Jadi memang tadi settingan waktu agak terlambat dibanding ini karena memang niatnya memang tidak pakai breakout room. Cuma sempat terbentuk lagi breakout room jadi hitungan waktunya agak sedikit bergeser. Tapi ya, insya Allah kurang lebih kita sudah pas 2 JP kurang lebih 90 menit. Tunggu dulu, saya yang lambat atau saya yang cepat? Tadi memang agak lambat beberapa menit kita masuk. Oh iya, berarti sudah pas juga waktunya ini? Iya, kurang lebih. Iya. Siap. Breakout room yang lambat dibikin tadi. Sudah terlanjur jalan kita baru jadi breakout room. Oke. Baik. Saya kira cukup karena kita memang sudah azan ini kalau untuk Kota Palu dan sekitarnya. Pak Sunario siapa yang melapor masih tetap Bu Nurhaliza ya? Ya, silakan Bu Nurhaliza kita akhiri dengan doa nanti dipimpin silakan. Mohon kesediaannya Pak Bahrun. Untuk seluruh peserta duduk siap. Lapor pembelajaran hari ini telah selesai. Akhiri dengan doa. Laporan selesai. Akhiri dengan doa, laksanakan. Siap, laksanakan. Sebelum kita menutupi kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih banyak Ibu. Pak Ahmad, saya duluan Pak Ahmad ya.
Iya, siap Pak Haji. Iya, tabe. Terima kasih banyak. Iya, tabe. Iya. Ibu Endang ada yang disampaikan pesan-pesan? Sebelum Belum kita untuk akhiri. sementara. Oh, yang hari Kamis belum fix Bu ya? Rencana hari Yang Kamis? saya belum dapat konfirmasi dari Pak Rahmat jamnya. Oh begitu. Iya. Oke siap. Kalau begitu Saya masih kita menunggu informasi dari Pak Rahmat. siap. Ibu Oke. Ona ada yang disampaikan? Sebelum kita tuntaskan? Kosong ya? Oh iya. Baik, saya kira kalau tidak ada lagi yang disampaikan, kita akhiri saja untuk sesi di siang hari ini. Dari saya lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Insya Allah kita ketemu lagi di hari yang sudah dijadwalkan berikutnya. Oke, silakan untuk live.